Saudara-saudara ini kocak saudara-saudara. Saya pikir yang namanya Romo itu orang-orang yang belajar. Minimal belajar filsafat ya kan. Artinya mereka memiliki cara berpikir yang mendalam. Gak mudah dibodohi, gak mudah kemakan tipu-tipu. Begitu kan? Tapi coba kalian nonton video ini. Kok bisa seorang Romo kemakan pembodohan dan penipuan dari si pendeta YP? Jangan tanya Katolik, tanya kalian. Karena lah itu Protestan mayoritas. Pertanyaan saya untuk kalian yang Protestan Sony, bagaimana kalian menyikapi kesesatan terjemahan itu? Bagaimana? Saya tahu bahwa engkau mau rekam, tidak apa. Saya sekarang mau tanya engkau Sony, bagaimana Protestan sendiri menyikapi kekeliruan terjemahan itu? Jangan tanya Katolik. Katolik tidak akan dipengaruhi oleh itu. Pertanyaan saya untuk kalian yang Protestan, sampai pendeta Jonathan Purnomo bilang ada 6.000 kekeliruan terjemahan oleh Lai. Makanya pertanyaan saya, pertanyaan yang paling mendalam bukan untuk orang Katolik Sony, itu untuk kalian yang Protestan. Bagaimana kalian yang Protestan menyikapi 6.000 kekeliruan dalam terjemahan? Sekarang kau sudah tanya saya banyak, sekarang saya tanya kau harus jawab di sini. Bagaimana kalian yang punya Protestan mengeluarkan kekeliruan 6.000, dan itu menurut pendeta Purnomo, Jonathan Purnomo yang adalah Protestan, mengatakan bahwa Lai melakukan 6.000 kesalahan dalam terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Bukan bertanya kepada Katolik, pertanyaan sebaliknya kepada kalian yang Protestan. Bagaimana Protestan menyikapi kekeliruan di dalam terjemahan ini? Silakan Sony, sekarang kau yang jawab. Saya sudah jawab terus dari pihak Katolik. Nah, di video itu saudara-saudara, Romo ini mempertanyakan sesuatu yang seharusnya dia sendiri tahu bahwa apa yang YP itu sampaikan adalah sesuatu yang salah. Begini saudara-saudara, bisakah kita hanya karena kita nggak suka dengan seseorang, kita mengakui sebuah kebohongan, yang penting kita bisa menyudutkan orang yang tidak kita sukai itu? Bisakah? Jawabannya bisa dalam dua hal. Anda nggak tahu bahwa itu bohong, Anda percaya hal itu sebagai benar, dan Anda pakai itu sebagai cara Anda menyudutkan orang itu atau orang lain yang Anda nggak sukai. Dan yang kedua adalah Anda tahu itu bohong. Tadi yang pertama kan Anda nggak tahu kan, jadi Anda naif di situ. Tapi yang kedua, Anda tahu itu bohong, tapi demi menyudutkan orang yang nggak Anda sukai, Anda pakai kebohongan itu untuk menyudutkan orang lain. Nah, pertanyaan saya, posisi Romo Cafe tadi itu ada di mana? Pasti hanya ada di antara nomor 1 ataupun 2 ini. Karena begini saudara, klaim 6.000 kesalahan dalam Alkitab LAI itu adalah klaim yang tidak pernah YP buktikan. Tidak pernah ada hasil riset tulisan yang lengkap dengan proses metodologi yang dia pakai untuk risetnya, di mana dia menunjukkan ini nih daftar kesalahan dari nomor 1 sampai 6.000 kesalahan Alkitab LAI. Tidak pernah ada data seperti itu. YP selama ini hanya klaim bahwa saya sudah meneliti, sudah riset, saya sudah periksa, saya menemukan 6.000 kesalahan. Saudara-saudara, kalau hanya klaim seperti itu, saya juga bisa saudara-saudara ya. Klaim bahwa di Alkitab terjemahan YP, ya saya Patrick Smith, memeriksa, riset, saya teliti kata demi kata Alkitab Biblikos, saya menemukan 7.000 kesalahan. Saya ulang-ulang itu di mana-mana. Lama-lama orang bakal percaya. Apalagi kalau saya pakai gelar doktor, kebohongan akan lebih mudah diterima. Ingat, kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kebenaran. Nah, inilah yang dilakukan oleh YP. Membuat klaim menemukan ribuan kesalahan dari terjemahan LAI, mengulang-ulang itu di TikTok, di YouTube, di mana-mana, dan banyak begundal-begundal orang-orang yang gak sekolah, yang IQ jongkok, itu percaya padanya. Nah, di sisi lain, dia mengulang-ulang bahwa terjemahannya yang benar, Alkitab Biblikos, terjemahan yang kanon, terjemahan yang akurat, itu adalah Alkitab dia. Pertanyaan saya, ini orang studi naskah di mana? Dan bagaimana dia menerjemahkan Alkitab? Siapa para scholar, ahli Alkitab, ahli Biblika yang dia libatkan dalam proses penerjemahan itu? Karena saudara-saudara, proses penerjemahan itu nggak bisa dilakukan oleh seorang diri. Apalagi hanya pakai Bible Words di kamarnya sendiri. Kalau hanya begitu ya saya juga bisa. Saya buka di internet ya, kodeks-kodeks Alkitab, lalu saya terjemahkan ayat per ayat pakai alat terjemahan. Semua orang juga bisa, saudara. Tapi bagaimana, kapan, di mana
siapa saja yang terlibat dalam proses penerjemahan Alkitab Biblikos, dan apakah Alkitab Biblikos ini sudah lewat tahap seminarnya. Dalam sejarah saudara, ketika naskah-naskah Alkitab akan diterjemahkan ke bahasa Yunani menjadi Septuaginta, itu ada 70 ahli-ahli bahasa bekerja sama menerjemahkan Alkitab ke bahasa Yunani dari bahasa asli. Dalam konteks Indonesia, LAI ini adalah lembaga resmi, kredibel. Di dalamnya bukan hanya pakar Protestan, tapi juga ada pakar dari Katolik. Nah, LAI ketika menerjemahkan Alkitab itu nggak asal terjemahkan, tapi benar-benar melibatkan banyak pakar. Lalu setiap pakar ini akan melakukan presentasi tentang pasal tertentu yang seorang pakar terjemahkan di hadapan pakar lainnya. Termasuk di dalamnya ada perwakilan dari Wali Gereja Indonesia, dari pakar-pakar Katolik. Nah, proses pertama dari kebanyakan proses penerjemahan itu minimal dimulai dengan proses pemilihan teks yang akan diterjemahkan. Saudara tahu, ada ribuan manuskrip Alkitab dan para pakar nggak akan sembarangan memilih. Mereka harus benar-benar memperhatikan, membandingkan teks satu dengan teks yang lain. Harus benar-benar paham mengapa sebuah teks dipakai dibanding teks yang lainnya. Lalu kalau dibilang Bizantin, teks Bizantin itu bukan hanya satu kodeks, tapi satu keluarga teks yang diwakili oleh ribuan manuskrip. Nah, kalian cari tahu aja, ada berapa jumlah manuskrip Bizantin? Jumlahnya ada ribuan. Nah, ketika sudah ditentukan berdasarkan teks mana terjemahan akan dibuat, para pakar masing-masing itu harus paham mengapa sebuah teks digunakan, bagaimana gaya bahasanya, konteks bahasa, perbandingan bahasa dari naskah itu, lalu mengapa dia terjemahkan ke dalam kata itu, mengapa tidak menggunakan kata yang ini atau itu sangat rumit sekali saudara. Bahkan, saya pernah mendengar bahwa hanya untuk menerjemahkan Injil-Injil, itu LAI itu sampai memakan waktu 50 tahun, lebih bahkan, hanya untuk menerjemahkan kitab-kitab Injil. Bayangkan saudara, bahkan bukan hanya seperti itu, bukan hanya sekedar menerjemahkan. Mereka juga harus melakukan yang namanya proses presentasi tadi. Mempresentasikan kepada publik terjemahan dari mereka. Jadi setelah proses presentasi seperti itu, LAI kemudian harus mensosialisasikan Alkitab itu ke seluruh gereja, termasuk Katolik, ke seluruh perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Katolik, ke seluruh lembaga-lembaga Kristen, bahkan melibatkan pakar-pakar dari Departemen Agama Kristen dalam negeri maupun mungkin luar negeri. LAI itu harus dan bertanggung jawab mensosialisasikan perubahan-perubahan apa yang dari terjemahan lama ke terjemahan baru misalnya, atau terjemahan baru ke terjemahan baru 2 misalnya, dipublikasikan ke jemaat-jemaat. Kata-kata apa yang berubah, bagaimana bahasa asli kata itu, mengapa itu berubah ke bahasa Indonesia versi ini, dan sebagainya. Jadi serumit itu saudara. Nah, pertanyaan saya, atas dasar studi apa, pakar siapa, pengamatan bagaimana, Yonatan Purnomo menyatakan terjemahan LAI mengandung 6.000 kesalahan. Mana buktinya? Riset, siapa saja nama para peneliti yang dia ajak bergabung dalam riset tersebut? Ya. Lalu kapan dia lakukan itu? Dari tahun berapa ke tahun berapa? Dan di mana dia bikin itu? Di mana dia riset bahwa LAI mengandung 6.000 kesalahan dalam terjemahannya? Lalu dibanding dengan terjemahan Alkitab Biblikosnya. Kapan dia melakukan proses penerjemahan? Siapa saja pakar yang terlibat? Yang saya dengar, dia lakukan terjemahan Biblikosnya itu hanya dia sendiri. Wow, kocak amat saudara. Tapi kalau begitu, kapan seminar terjemahannya dilakukan? Para scholar siapa yang diundang untuk mendengarkan presentasinya dari terjemahan yang dia buat? Kalau hanya menerjemahkan Alkitab, misalnya saya bikin Alkitab, terjemahan bahasa Manado, versi saya. Lalu saya bilang, versi bahasa Manado dari LAI mengandung 5.000 kesalahan. Versi saya yang benar. Tapi saya belum melakukan seminar membuktikan kesalahan LAI sekaligus membuktikan kebenaran terjemahan saya. Kalau begitu saudara-saudara mudah saja kan? Ya, dan begitulah yang dilakukan oleh YP. Saudara, siapa yang menguji dan membuktikan terjemahan LAI salah dan terjemahan YP yang benar? Siapa yang membuktikan? YP sendiri? Wah, botol banget saudara-saudara. Ya, ibarat Anda Anda bikin skripsi, Anda sendiri yang menguji skripsi Anda. Belum lagi, sosialisasi Alkitabnya, Biblikosnya itu dilakukan di gereja-gereja mana saja, ke sinode apa saja, ke perguruan tinggi mana saja, atau setidaknya
di mana dia berani bikin presentasi terbuka Alkitab Biblikosnya, mengundang peserta dari seluruh pakar Alkitab, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di mana? Kapan? Sudah enggak? Berani enggak? Enggak ada, saudara-saudara. Saudara-saudara, pertanyaan paling mendasar bagi kita begini, saudara-saudara. Atas dasar ukuran apa dan pemahaman bahasa bagaimana seorang diri, benar-benar seorang diri, tidak ada selain dirinya, YP sendiri menghakimi Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang diterjemahkan oleh banyak pakar? Atas dasar apa? Jadi kita orang Kristen, menurut YP, jangan percaya pekerjaan Roh Kudus yang bekerja lewat para pakar. Bahkan mungkin menurut YP, Roh Kudus nggak bekerja lewat para pakar dalam penerjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia. Dan selama puluhan tahun ini, Allah membiarkan kekristenan tersesat oleh terjemahan LAI, nanti terjemahan Biblikosnya. YP, baru Allah bekerja, baru benar. Roh Kudus mengungkap kebenaran hanya lewat seorang diri YP. Predmen cerit, saudara ya. Saudara, biarlah Romo Cafe saja yang percaya sama YP. Romo Cafe dan Romo-Romo yang lain. Ya, saya pinjam istilah dari Patrice Allegro ya. Romo Cafe saja yang baku naik dengan YP. Ya, maksudnya Romo Cafe percaya kan sama YP. Malah nuduh-nuduh lagi LAI macam-macam. Dia lupa Alkitab LAI itu juga dipakai sampai hari ini oleh banyak orang Katolik, ya. Tapi yang ada versi Deuterokanonikanya. Bahkan di satu video, saya lihat Romo Cafe ini ketika membuktikan ajaran-ajaran Katolik, mengutip Alkitab, lalu ada yang baca kan ayat Alkitab yang dia suruh baca begitu. Dia baca Alkitab dari terjemahan LAI. Kan dungu begini kan, saudara-saudara. Saudara-saudara, jangan mudah percaya klaim. Salah satu ciri orang punya IQ yang tidak rendah adalah tidak mudah percaya klaim apapun itu. Orang kalau mudah percaya klaim tanpa mau berpikir kritis, orang itu terindikasi memiliki IQ yang lebih tinggi sedikit dari simpanse. Sekian video saya, Tuhan memberkati.